Selamat pagi anak-anak saya semuanya kelas 10. Pagi ini kita pertemuan yang pertama dari bab 4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan topik otonomi daerah dalam konteks NKRI. Otonomi daerah dalam konteks NKRI. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya nanti memahami makna desentralisasi atau otonomi daerah. Yang kedua, anak-anak saya mengetahui dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang ketiga, anak-anak saya bisa mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan otonomi daerah tersebut. Makna otonomi daerah. Sering kita mendengarkan kata otonomi daerah. Maknanya, kata otonomi daerah ini dikembangkan dari kata desentralisasi. Kata desentralisasi asal katanya dari bahasa Belanda. D artinya lapis, saya ulangi. D artinya lapis, lapisan, lepas, dan sentrum artinya pusat. D artinya lepas, lapis, dan sentrum artinya pusat. Jadi decentrum. Decentrum artinya lepas dari lapisan pusat. Desentralisasi pada awalnya dikembangkan di dua aliran hukum. Ada Anglo-Saxon, ada Eropa kontinental. Anglo-Saxon ini adalah aliran hukum yang diterapkan di negara Inggris dan negara jajahannya, termasuk di Amerika Serikat. Mereka menganut sistem Anglo-Saxon. Dan di negara Romawi dahulu, di bangsa Romawi, dari Romawi ke Belanda, dari Belanda ke Indonesia, ini menganut sistem Eropa kontinental. Jadi negara kita Indonesia adalah menganut Eropa kontinental. Menurut Anglo-Saxon, desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan dari pusat kepada pejabat-pejabat di daerah. Jadi kekuasaan pusat itu diserahkan kepada pejabat-pejabat di daerah. Sedangkan menurut Eropa kontinental, penyerahan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya, penyerahan wewenang dari atas ke bawah. Dan yang berhubungan dengan kepegawaian. Berhubungan dengan kepegawaian. Jadi, kalau desentralisasi ini, baik yang dikatakan oleh Anglo-Saxon maupun yang dikatakan oleh Eropa kontinental, mereka umumnya berhubungan dalam hal pemerintahan, dalam hal kepegawaian atau wewenang lembaga atau badan negara. Di Indonesia setelah reformasi itu mulai 21 Mei 1998 dan resminya tahun 99.
sudah ada pemerintahan yang baru dulu. Kita membuat otonomi daerah dan ini salah satu dulu tuntutan reformasi yang dikumandangkan para reformis terutama mahasiswa. Otonomi daerah di sini dikatakan adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut aspirasi yang ada di daerah. Jadi otonomi daerah itu hak untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kepentingannya dan aspirasinya. Jadi otonomi daerah itu ada di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Dasar hukum pelaksanaannya itu tetap berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Ada 7 pasal itu. Intinya dari pasal 18 ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Baru daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu disebutlah sebagai daerah otonom. Daerah provinsi dikepalai oleh gubernur dan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah, kabupaten, dan kota juga mempunyai DPRD. Kabupaten dikepalai oleh bupati dan kota dikepalai oleh wali kota. Pelaksanaan otonomi daerah ini lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Maka dahulu setelah reformasi dibuatlah undang-undang yang pertama, itulah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Namun undang-undang ini mengalami perubahan lagi. Maka sekarang undang-undang yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah tersebut. Otonomi daerah ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya pertama, prioritas pembangunan, karena daerah itu sudah mandiri, daerah itu sudah otonom. Contoh Kabupaten Tuba Samosir kita sudah mandiri, sudah otonom, dipimpin bupati. Bupati kita pilih langsung, rakyat memilih, rakyat Tuba Samosir. Jadi gara-gara ini prioritas pembangunan pun kita berhak untuk menata dan melaksanakannya. Yang kedua kelebihannya, pembangunan daerah itu nanti lebih maju. Kenapa jadi lebih maju? Kita tahu mana-mana hal-hal yang akan kita bangun karena sudah otonom. Yang ketiga, kita mengatur pengelolaan daerah sendiri tanpa harus lagi didikte oleh pusat. Kita mengatur sendiri. Pegawainya pun kita menempatkan sendiri, membuat sendiri. Baru yang keempat, kerjasama lebih terjamin. Ya, lebih terjalin dengan pihak luar. Jadi bupati, gubernur, wali kota mereka bisa membuat kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka memajukan daerah itu. Baru yang kelima, mudah menyesuaikan kebutuhan. Setiap daerah nanti bahasa tahu sendiri kebutuhannya, Sumatera Utara tahu sendiri kebutuhannya,
kota-kota lain, daerah-daerah lain tahu sendiri kebutuhan. Kekurangannya tentu ada. Yang pertama, kekurangan itu adalah bisa terdapat pertentangan peraturan. Bisa terdapat pertentangan peraturan karena kita buat hukumnya, peraturannya sesuai dengan kepentingan kita saja. Yang kedua, pengawasannya lemah. Pengawasannya lemah. Ya, karena daerah itu jauh. Kita bayangkan itu macam di Papua, transportasi komunikasi sulit, ya mengawasi ke sana dari pusat memang agak sulit. Baru kesenjangan antar daerah. Jadi kalau otonomi daerah nanti akan nampak mana daerah yang kaya, mana daerah yang miskin, yang banyak sumber daya alam, yang tandus dan segala macam. Jadi nanti bisa senjang, ya. Contoh daerah Kutai Kartanegara di Papua, di sana tambang, minyak, batu bara mereka kaya. Kepulauan Riau mereka kaya. Jadi nanti kesenjangan antar daerah itu sangat nampak. Baru rentan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, karena bupati, kepala daerah, wali kota, gubernur, dia diberi hak menyusun struktur pegawainya, diberi hak menggunakan APBD itu, diberi hak ya mengelola sumber daya alam itu. Jadi nanti bisa ada di sana rentan dia ada korupsi, kolusi, dan KKN. Anak-anak saya, sampai di sini hantaran saya dalam pertemuan yang pertama ini. Materi saya share di WA lewat PowerPoint, mohon dibaca dan dipindahin ke catatannya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.